Pada saat ini, orang yang kuat, berdiri dengan bangga di kehampaan, Dewa Kekacauan, bersama dengan banyak Master Zizun, menatap Xiao Yao Zizun dengan gugup. Dewa leluhur, tidak bisa mati. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Pada saat ini, Dewa leluhur juga memandang Xiao Yao Zizun dengan marah dan tidak mau. Dewa leluhur tahu bahwa dia salah, tolong Tuan Xiao Yao untuk menyelamatkan api kami. Ya, Dewa leluhur juga tidak memiliki niat buruk. Dia hanya tidak tahan melihat beberapa tindakan dari Shen Gong Zizun. Itu juga untuk menjaga ketertiban teran kita. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika Dewa leluhur tidak memberikan kontribusi apapun, dia juga telah melakukan beberapa upaya yang melelahkan. Tolong Tuan Xiao Yao untuk melihat wajah semua orang dan lepaskan Dewa leluhur kali ini. Ucap banyak yang tertinggi, Tianzun, semuanya buru-buru berbicara. Wanfa Zizun dan yang lainnya, wajah mereka jelek, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya tampak ketakutan. Raja raksasa semakin ketakutan, tubuhnya gemetar, karena kali ini insiden itu disebabkan olehnya, dan itu adalah sarannya kepada Dewan Teran, yang ditujukan kepada Shen Gong Zizun. Meski dia hanyalah bidak catur, hanya untuk memenuhi harapan Dewa leluhur, sebenarnya semua ini adalah perilaku Dewa leluhur, tapi bagaimanapun juga, dia adalah pemrakarsa. Ketakutan muncul di hatinya. Haha, demi semua orang. Ucap Xiao Yao Zizun terkekeh, tatapannya menyapu Dewa Kekacauan, penguasa Tianhe dan yang lainnya dengan dingin, cibiran tiba-tiba muncul di antara sudut mulutnya, dan akhirnya, pandangannya tertuju pada Dewa leluhur. Dewa leluhur, apa yang ingin kamu katakan? Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum ringan. Tubuh Dewa leluhur lemah dan asalnya rusak, tetapi dia sangat marah melihat Xiao Yao Zizun ini, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yao Zizun, kali ini aku kalah darimu, tapi itu karena milikku kekuatannya tidak sebaik dirimu, tapi aku melakukan ini untuk umat Teran. Orang-orangmu di dunia kuno berperilaku buruk, dan juga memblokir Tianji, sehingga semua orang kuat yang memasuki Tianji harus mematuhi aturannya. Tianji adalah surga umat manusia. Sebagai pemimpin Dewan Teran, aku secara alami harus maju ketika menghadapi hal semacam ini. Hari ini, kamu tidak dapat menyalahkanku, kamu tidak dapat mengambil ini untuk membunuhku, jika tidak, ras manusia tidak akan menerimamu, dan aliansi Teran tidak akan menerimamu, karena aku juga bertindak untuk Teran. Ucap Dewa leluhur meraung. Dia tahu bahwa dia harus menempati kebenaran dan menjebak opini publik untuk membuat Xiao Yao Zizun melemparkan tikus. Hahaha, untuk umat manusia. Ucap Xiao Yao Zizun tertawa, dan dia memandang semua orang yang hadir dengan acuh tak acuh, apakah Shen Gong Zizun di dunia kuno untuk keuntungannya sendiri. Siapa bilang keluarga Xiao Hudao dan Jitian Guang, telah jatuh dan dibunuh oleh Shen Gong Zizun. Di dunia kuno, Xiao Hudao, Jitian Guang, sebagai bawahan Teran, tahun-tahun ini, mereka hanya beroperasi di dunia kuno, mereka telah dilindungi oleh Teran kita, tetapi tidak pernah membayar setengah untuk Teran kita, meskipun keduanya mereka ditangkap Shen Gong Zizun, namun sebenarnya itu belum jatuh. Mereka hanya berada di dunia Tianji, memperbaiki Tianji dan menekan ras asing. Ucap Xiao Yao Zizun dengan suara yang dalam. Apa yang telah terjadi? Ucap banyak orang berubah. Dewa Kekacauan, kamu adalah yang tertinggi dari Teran, kamu dapat mengontrol jalan kekacauan, kamu dapat berkomunikasi dengan dunia kuno dan menghitungnya, itu bukan masalah besar bukan? Ucap Xiao Yao Zizun mencibir. Mata semua orang langsung tertuju pada Dewa Kekacauan. Dewa Kekacauan segera berkomunikasi dengan gerakan energi dunia kuno, dan kekuatan kekacauan melonjak dan dihitung dengan hati-hati. Klan kuno dunia kuno sebenarnya adalah cabang dari klan kekacauan dan ras manusia. Kekuatan Dewa Kekacauan secara alami dapat menghitung dengan mudah. Setelah sekian lama, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Dalam transportasi udara dunia kuno, dua kekuatan yang mewakili keluarga Xiao dan keluarga Ji belum putus. Ini menunjukkan bahwa Xiao Hudao dan Jitian Guang belum jatuh. Xiao Hudao dan Jitian Guang belum mati. Ucap Dewa Kekacauan berubah warna. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang mengubah warna mereka dan menunjukkan keterkejutan. Satu demi satu menatap Raja Raksasa. Karena penyebab insiden ini sebagian besar disebabkan oleh keluhan Raja Raksasa bahwa Shen Gong Zizun telah melakukan kesalahan di dunia kuno dan membunuh Xiao Hudao dan orang kuat top lainnya.
Jika Xiao Hudao dan yang lainnya benar-benar tidak mati, maka dosa dari Shen Gong Zizun tidak akan dihukum. Wajah Raja Raksasa menjadi pucat, dan dia buru-buru membela, saya memang melihat aula harta karun Shen Gong Zizun menelan Xiao Hudao, dan dia juga merampok setengah dari sumber dunia kuno. Ini juga salah satu poin dosa yang paling sakral. Menangkap sumber kekuatan Teran. Hahaha. Xiao Yao Zizun tertawa lagi. Shen Gong Zizun, Anda katakan yang sebenarnya kepada mereka. Ucap Xiao Yao Zizun berkata kepada Shen Gong Zizun. Shen Gong Zizun mengambil langkah maju dan berkata dengan dingin, saya telah menangkap setengah dari sumber dunia kuno, tetapi saya tidak mengambil sumber dunia kuno untuk diri saya sendiri, tetapi menggunakannya untuk memperbaiki surga. Bukan hanya sumber dunia kuno, tetapi tanah leluhur makhluk luar angkasa kuno juga dihancurkan oleh saya, dan sumber makhluk luar angkasa kuno juga digunakan oleh saya untuk memperbaiki surga, menghasilkan sebagian besar pemulihan surga. Kalau tidak, bagaimana surga bisa membiarkan Tianzun masuk? Adapun paviliun Chendi untuk memblokir Tianji. Ucap Shen Gong Zizun mencibir, sejauh yang diketahui oleh saya, paviliun Chendi di bawah Qin Chen tidak menghalangi Tianzun, dan kekuatan apapun untuk dapat masuk ke Tianji. Hanya saja Tianzun Puncak tidak diizinkan menduduki wilayah kekuatan lain di Tianji, dan mereka tidak diizinkan melakukan apapun di Tianji. Sebab, perbaikan alam surga tidaklah mudah, dan masih dalam kondisi yang sangat rapuh. Saya akan bekerja keras untuk memperbaiki alam surga, dan tentu saja tidak ada yang boleh menghancurkannya dengan mudah. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Sumber dunia kuno dan sumber klan luar angkasa semuanya digunakan untuk memperbaiki alam surga. Kata-kata dari Shen Gong Zizun sangat masuk akal. Karena, banyak orang bijak tingkat tinggi yang hadir tahu bahwa jika Anda ingin memperbaiki dunia celestial, Anda harus mengandalkan kekuatan sumber alam semesta. Kekuatan biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Banyak orang memiliki wajah jelek. Jika apa yang dikatakan oleh Shen Gong Zizun itu benar, maka Tiangong dan paviliun Chendi tidak hanya sempurna, tetapi juga berjasa. Semuanya, Anda mengatakan bahwa Shen Gong Zizun itu sembrono, maka saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia membayar sumber alam semesta dengan kekuatan Anda sendiri? Sejauh yang saya tahu, kehadiran di sini adalah setengah dari dunia kuno, dan ada lebih dari satu kekuatan tertinggi yang berasal dari alam semesta. Seberapa berharganya sumber alam semesta? Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang manfaatnya, tetapi apakah Anda bersedia? Teriak Xiao Yao Zizun, matanya acuh tak acuh. Tiba-tiba, banyak orang menundukkan kepala. Tidak ada yang berbicara, karena mereka tidak mau. Setiap orang memiliki motif egois. Sumber alam semesta terlalu berharga. Meskipun setiap orang ingin menyumbangkan kekuatan untuk umat manusia, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memelihara seluruh umat manusia. Namun, Shen Gong Zizun melakukannya. Raja Raksasa, sebagai patriark klan raksasa, saya mendengar bahwa sumber klan raksasa Anda juga mengandung kekuatan sumber alam semesta, yang dapat memperbaiki alam surga. Apakah Anda bersedia menyerahkannya? Ucap Xiao Yao Zizun menatap Raja Raksasa. Tiba-tiba, Raja Raksasa itu menggigil, ekspresinya ketakutan, dan pria paling kuat bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Hahaha, Xiao Yao Zizun tertawa dan memandang Dewa Leluhur, inikah alasan Anda menjatuhkan sanksi? Sebagai orang kuat tingkat pemimpin, begitukah cara Anda menjalankan Dewan Teran? Di tubuh Xiao Yao Zizun, aura mengerikan membubung ke langit, dan penuh niat membunuh. Dia berjalan selangkah demi selangkah, nafasnya menekan keabadian. Dewa Leluhur, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Ucap Xiao Yao Zizun dengan dingin. Wajah Dewa Leluhur jelek. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia ceroboh. Saat dia lengah, dia langsung ditempati oleh Xiao Yao Zizun. Dalam hatinya, tidak ada kesedihan. Sebenarnya, apakah dia benar-benar tidak tahu? Tidak, dia tahu. Sebagai pemimpin umat manusia, apakah dia tidak tahu bahwa Xiao Hudao belum mati? Apakah dia tidak tahu bahwa hanya sumber alam semesta yang dapat memperbaiki alam surga? Dia tahu itu semua. Namun, setelah mendengar keluhan dari Raja Raksasa, dia langsung mengerti bahwa ini adalah kesempatan. Adapun kebenarannya, tidak penting. Itu tidak masalah. Faktanya, jika dia menang kali ini, maka semua yang dikatakan Xiao Yao Zizun akan sia-sia.
Kebenaran hanyalah alat yang digunakan oleh yang kuat. Namun, dia kalah. Raja raksasa, teriak dewa leluhur, menatap raja raksasa tiba-tiba, lalu menebas dengan kapak. Tiba-tiba, cahaya kapak yang mengerikan memadat, dan langsung menebas raja raksasa itu. Pukulan itu begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Mereka menyaksikan dewa leluhur menghancurkan raja raksasa dengan kapak, dan dengan keras, seluruh tubuh raja raksasa meledak dalam sekejap, sumber kekuatan tertinggi di tubuhnya, menghilang dalam kegilaan. Leluhur, kamu, teriak raja raksasa memandang dewa leluhur dengan marah. Pada saat berikutnya, tubuh raja raksasa yang diam-diam dimusnahkan, termasuk asal-usul tertinggi, tiba-tiba runtuh. Dalam kehampaan, sebuah jalan raksasa langsung rusak, dan seluruh alam semesta meraung. Semua orang tercengang, kaget, dan tidak percaya, melihat dewa leluhur. Dewa leluhur, benar-benar membunuh raja raksasa secara langsung. Raja raksasa, membutakan kursi ini, menyebabkan kursi ini berkonflik dengan Xiao Yao Zizun, dan juga menyebabkan kursi ini salah paham dengan Shen Gong Zizun dan teman kecil Qin Chen dari Paviliun Chendi. Raja raksasa melakukan kesalahan dan kejahatan, pantas dihukum kematian, dan saya juga melakukan kejahatan karena tidak memperhatikannya. Ucap dewa leluhur berkata dengan dingin. Mendengar ini, banyak orang tercengang, menatap dewa leluhur dengan tak percaya. Karena itu, dewa leluhur langsung membunuh raja raksasa. Dewa leluhur, pada saat ini, raksasa Tianzun, yang mengikuti raja raksasa, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan menatap dewa leluhur dengan marah. Leluhurnya, raja raksasa, dibunuh oleh dewa leluhur, dan itu sangat mendadak sehingga leluhurnya bahkan tidak bisa bereaksi. Dewa leluhur, kamu sangat kejam, klan raksasaku jelas mematuhimu, ucap raksasa Tianzun meraung dan naik ke langit. Sebelum selesai berbicara, engah, begitu dewa leluhur menunjukkannya, raksasa Tianzun juga langsung hancur di tempat, tanpa meninggalkan tulang. Raksasa Tianzun, berperilaku acuh tak acuh, masih menantang teman kecil Qin Chen di kota aliansi Teran, dengan sengaja menghasut konflik antara kekuatan tertinggi Teran, dengan motif tersembunyi, harus dihukum. Kata dewa leluhur dengan suara dingin. Mata semua orang yang memandang dewa leluhur berubah. Dewa leluhur, sangat kejam. Terutama beberapa Master Zizun di bawah komando dewa leluhur, hati mereka dingin, dan mereka merasakan kedinginan yang tak terbatas. Dewa leluhur terlalu kejam, untuk melarikan diri, mereka justru menyalahkan klan raksasa. Namun, meskipun proposal ini diajukan oleh Raja Raksasa, apa hubungannya dengan Raja Raksasa? Itu adalah dewa leluhur yang tidak mengetahuinya, dan mengadakan pertemuan umat manusia untuk menargetkan Shen Gong Zizun. Semua ini pada dasarnya adalah perintah dari dewa leluhur. Namun, demi dirinya sendiri, dewa leluhur dengan mudah membunuh Raja Raksasa, dan bahkan Qin Chen dari Paviliun Chendi disebut sebagai teman kecil oleh dewa leluhur. Terlalu rendah hati. Apakah ini masih pemimpin Teran kita? Pada saat ini, hati semua orang merinding, penuh ketidakpuasan dengan dewa leluhur, dan mata dewa leluhur penuh amarah. Dewa leluhur dingin di hatinya, bagaimana dia tidak tahu konsekuensi dari tembakan itu, tetapi dia harus melakukan ini, jika tidak, Xiao Yao Zizun tidak akan melepaskannya, dan tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Yao Zizun. Hahaha, dewa leluhur, apakah ini jawabanmu? Ucap Xiao Yao Zizun tertawa dingin dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kejahatan dari ketidaktahuan, ucap Xiao Yao Zizun mencibir, dewa leluhur, apakah itu benar-benar hanya kejahatan kecil? Kata Xiao Yao Zizun mendengus dingin. Mata dewa leluhur dingin, dan dia berkata, Xiao Yao Zizun, apa yang kamu inginkan? Ucap dewa leluhur dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Ucap Xiao Yao Zizun mencibir. Selama ratusan juta tahun, apa gunanya kamu, yang disebut sebagai pemimpin Teran? Apakah kamu melawan invasi iblis dan menyebabkan iblis menghentikan serangan? Apakah kamu yang membunuh iblis tertinggi? Apakah Anda mempertahankan wilayah Teran dan memperluas wilayah Teran? Atau, apakah Anda memperbaiki alam surga? Memulihkan tanah air Teran kita? Tidak, kamu belum melakukan apa-apa. Untuk ratusan juta tahun, kamu adalah sampah, tetapi menduduki posisi pemimpin Teran, kamu harus pensiun. Kata Xiao Yao Zizun mendengus dingin. Begitu pernyataan ini dibuat, wajah dewa leluhur tiba-tiba berubah. Xiao Yao Zizun, jangan pikirkan itu.
Teriak dewa leluhur meraung. Jangan memikirkannya. Jadi hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Ucap Xiao Yao Zizun melangkah maju, berteriak dengan marah. Sia-sia sepertimu, tetap di posisi pemimpin Teran adalah hambatan bagi Teran. Kamu hanya akan membawa Teran ke dalam jurang kehancuran. Hari ini, kursi ini tidak akan membunuhmu, tetapi kursi ini akan menanamkan segel sumpah di tubuhmu, sehingga kamu akan duduk di medan perang 10.000 ras, dan membawa bawahanmu untuk berperang demi Teran untuk menebus dosa-dosamu. Kalau tidak peduli siapa yang berbicara, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang berbicara akan menjadi musuh kursi ini. Teriak Xiao Yao Zizun. Tiba-tiba, dewa kekacauan di samping tiba-tiba berubah warna. Xiao Yao Zizun ini memperingatkannya. Menghentikan Xiao Yao Zizun berarti menjadi musuhnya. Semuanya, ucap dewa kekacauan melihat sekeliling dan ingin berbicara. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Penguasa Tianhe, Fei Hong Zizun dan orang kuat tingkat tertinggi lainnya, tampak dingin. Dewa leluhur benar-benar mengerikan. Kematian Raja Raksasa adalah kegagalan terbesar dari Dewa Leluhur. Semua orang tahu bahwa Raja Raksasa sebenarnya berada di bawah komando Dewa Leluhur dan mematuhi perintah Dewa Leluhur. Namun ketika dalam kesulitan, Dewa Leluhur tidak hanya tidak membela Raja Raksasa, tetapi bahkan langsung menyerang Raja Raksasa tersebut. Siapa yang akan yakin bahwa pemimpin Teran seperti itu? Dan pertanyaan sebelumnya dari Xiao Yao Zizun, dan pengalamannya yang dijelaskan sendiri sebelumnya, juga mengejutkan semua orang. Apa yang benar dan salah sudah jelas dalam sekejap. Dewa kekacauan segera berhenti berbicara, karena dia tahu bahwa Dewa Leluhur telah membangkitkan kemarahan publik. Selama Xiao Yao Zizun tidak membunuh Dewa Leluhur, orang lain tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun untuk Dewa Leluhur. Dewa Leluhur meraung, meledak, sosoknya bergetar, dan dia berbalik untuk melarikan diri dari kehampaan. Ingin pergi, ucap Xiao Yao Zizun mencibir. Pagoda Huangtian di atas kepalanya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, pagoda Huangtian terbang keluar, dan pagoda Huangtian yang luas itu seperti pagoda yang bersinar di ruang virtual dengan cahaya yang menyilaukan. Mengikuti pagoda cahaya yang menyilaukan ini, itu langsung ditekan, dan memblokir kehampaan. Sisi kehampaan ini, langsung dipenjara. Dewa leluhur meraung, dan pada kapak raksasa di tangannya, cahaya terang mekar, dan cahaya kapak perang yang gelap itu seperti kapak surgawi, dan menebas keras di depan. Ruang di depan bergetar hebat, tapi tidak bisa terbuka sama sekali. Pada saat berikutnya, pagoda kuno itu langsung ditekan. Tidak, dewa leluhur menjerit, sosoknya segera dipenjara. Kalian, mengapa tidak membantu dan mengikutiku untuk menekan dewa leluhur? Apakah kalian masih ingin membantu dewa leluhur itu? Ucap Xiao Yao Zizun melihat semua orang yang hadir. Semua orang tiba-tiba berubah warna. Mata penguasa Tianhe berkilat, dan dia adalah orang pertama yang keluar. Saya, penguasa Tianhe, mengagumi dan ingin mengikuti Tuan Xiao Yao. Berjuang untuk Teran. Selama Tuan Xiao Yao tidak membunuh dewa leluhur, saya penguasa Tianhe, bersedia menyumbangkan sebagian dari kekuatan. Suara penguasa Tianhe jatuh, Tianhe Realm meletus, keluar dan memperkuat segelnya. Saya Fei Hong Zizun juga bersedia mengambil tindakan. Kami juga bersedia mengambil tindakan. Ucap banyak master tertinggi, satu demi satu berdiri, melepaskan aura mengerikan dan memperkuat segelnya. Melihat pemandangan ini, dewa kekacauan berubah warna, dan dengan tergesa-gesa naik, meledak, kekuatan kekacauan dilepaskan dan ditekan. Pada akhirnya, hanya orang kuat di bawah komando dewa leluhur seperti Wan Fa Zizun yang tidak berdiri. Hanya saja wajah mereka juga sangat jelek. Kekuatan yang mengerikan ditekan, dan kekuatan itu memenjarakan dewa leluhur. Serangkaian rune dilepaskan dari pagoda Huangtian dan memasuki tubuh dewa leluhur. Kamu, Xiao Yao Zizun ini pasti berkolusi dengan orang-orang di alam semesta luar, jika tidak mungkin mencapai setengah langkah lebih jauh. Dia memiliki motif tersembunyi, jangan tertipu olehnya. Teriak dewa leluhur meraung, masih berusaha berjuang. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Serangkaian rune turun ke tubuh dewa leluhur, membentuk sumpah surgawi. Dewa leluhur, aku tidak akan membunuhmu atau bahkan mengendalikanmu. Cukup berbaik hati membiarkanmu berjuang demi Teran. Jika tidak, berdasarkan apa yang kamu lakukan hari ini, aku akan membunuhmu. Ucap Xiao Yao Zizun mendengus dingin. Begitu dia mengangkat tangannya,
pagoda Huangtian masuk kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, di tubuh dewa leluhur, seberkas cahaya bermekaran, tertanam di tubuhnya. Itu adalah sumpah untuk menjaga Teran. Xiao Yao Zizun, tunggu dan lihatlah nanti. Teriak dewa leluhur meraung, sosoknya bergoyang, dan tiba-tiba menghilang. Ada keheningan, dan semua orang memandang Xiao Yao Zizun. Setelah dewa leluhur tidak lagi menjadi pemimpin Teran, maka pemimpin Teran hari ini hanya akan tersisa Xiao Yao Zizun. Saya bertemu Tuan Xiao Yao. Ucap banyak orang kuat memberi hormat satu demi satu, dengan ekspresi hormat dan ledakan ke langit. Tidak harus seperti ini. Ucap Xiao Yao Zizun mengangkat tangannya, dan segera semua orang yang hadir merasakan kekuatan yang mengerikan datang dan mengangkatnya. Kalian mungkin memiliki banyak pemikiran sekarang. 3 bulan kemudian, kursi ini akan mengadakan pertemuan pertama umat manusia yang sebenarnya. Teran kita telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah saatnya untuk mengubah strategi kita. Saat itu, kita akan membahas masa depan Teran kita. Ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, semua orang bergetar. Apa maksud Xiao Yao Zizun? Apakah ini akan dimulai dengan aliansi iblis? Dalam sekejap, banyak orang berubah warna. Ini akan menjadi acara yang sangat besar bagi Teran. Semuanya, sampai jumpa 3 bulan lagi. Ketika suara itu jatuh, Xiao Yao Zizun memandang Shen Gong Zizun dan Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Shen Gong, bawa murid Tian Gongmu bersamaku." Kemudian, Xiao Yao Zizun maju selangkah keluar dan menghilang. Shen Gong Zizun melirik Qin Chen, dan keduanya mengikuti dari dekat. Qin Chen membawa sedikit kegembiraan di hatinya. Kebebasan adalah yang tertinggi. Ibunya pernah berkata bahwa orang ini layak dipercaya. Apakah orang ini berhubungan dengan ibu dan ayahnya? Dari Xiao Yao Zizun, mungkin saya bisa mengetahui beberapa berita tentang ibu dan ayah saya. Gumam Qin Chen dengan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat mengikuti.